Ini nih teman ya, yang gue bilang kenapa jangan lawan arah gitu ya. Meskipun dari short term time frame kita bahas di video yang lalu, itu ada chance sekitar 60% menurut gue bisa terjadi potensi koreksi untuk Bitcoin gitu ya. Sebelum dia menuju ke level 20 sekian. Tetapi ternyata kita udah langsung pump all the way ke level 21.000 tanpa adanya koreksi. Karena seperti yang gue bilang ya, longer time frame-nya itu potensi Bitcoin adalah menuju ke level 20 sampai 22.000 gitu. Jadi itu sebabnya jangan lawan arah, lebih baik kita menunggu dia turun. Kalau misalnya nggak turun, ya udah gitu ya. Lebih baik kita ngelong dan nunggu dia koreksi. Kalau itu tidak terjadi, ya nggak masalah. Nah, saat ini Bitcoin udah ada di level 21.000 tanpa koreksi sama sekali. Kira-kira next plan-nya bakal kayak gimana? Nah, sebelum itu, bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada temannya melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan temannya, akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi secara bijak ya kalian pilah sendiri lah temannya, kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Khusus untuk referral BingX gue juga, biasanya gue adain giveaway senilai 100.000 setiap minggu kalau bisa sampai selamanya. Syaratnya cukup simpel, kalian cukup tinggal aktif chat di dalam grup ini, entah share TA, signal maupun profit. Dan bagi yang pengen join grup ini, kalian bisa cek melalui link di deskripsi di bawah. Jadi kali ini kita bakalan update untuk next plan Bitcoin seperti apa. Seperti yang gue bilang ya, sekali lagi jangan lawan arah sebelumnya teman-teman ya. Kasih peringatan aja, dikarenakan apa? Dikarenakan kalau misalnya kita tahu ya jangka panjangnya dia bakalan menuju ke level 20 sampai 22 ribu. Ya buat apa untuk lawan arah teman-teman ya, untuk kita nge-short. Makanya gue kasih warning juga bagi yang pengen ngelong teman-teman ya di area kemarin ya. Ya kita nggak tahu gitu kalau misalnya Bitcoin bakalan lanjut naik tanpa adanya koreksi. Tapi dari shorter time frame kita ngelihat ini cukup waspada gitu, bisa terjadi potensi koreksi. Tetapi kan nyatanya kita masuk ke dalam kategori probabilitas 40% di mana tidak ada koreksi sama sekali untuk Bitcoin dan kita langsung dipump balik level 21.000. Nah, ini benar-benar udah lunas banget bull dive kalau misalnya kalian lihat ya. Ini di bulan November, tanggal 7 November, ini kita minus 21% hanya dalam waktu 1 minggu. Dari 21.000 langsung balik ke level 15.000 sekian. Bullish divergence-nya dari mana? Dari tanggal 13 Juni ini. Ini RSI 26 dan ini RSI lebih tinggi, RSI 31. Sementara kita mengalami lower price action pada Bitcoin teman ya. RSI-nya makin naik tetapi kok malah harganya makin rendah. Itu ciri-ciri bullish divergence dan itu memicu potensi pump terjadi pada Bitcoin yang dimana saat ini kita sudah saksikan pump yang terjadi dalam seminggu ini. Jadi bisa dikatakan ini ya satu dump besar yang seperti ini di time frame weekly bales lagi dengan 1 minggu yang kurang lebih sama nih teman ya. Jadi ini exactly candle yang sama persis teman ya. Satu dump besar diikuti oleh satu pump yang besar pula. Ibaratnya ini artinya kemungkinan besar teman ya. Bullish divergence yang terjadi pada Bitcoin ini sudah mendekati atau sudah melakukan pelunasannya di level 21.000 ini. Nah, setelah itu apa yang terjadi setelah pelunasan teman ya? Ini kalau misalkan kalian lihat misalkan ada grafik downtrend seperti ini ya. Jadi ini kita turun seperti ini, lalu kita naik sedikit, kita turun, lalu dia pelunasan nih, balik ke atas ya, membentuk pola V seperti ini. Apa yang terjadi setelah ini? Nah, ini adalah fase momentum teman-teman ya, yang dimana ya saat ini kita neutral teman-teman, kita nggak tahu kalau misalkan dia balik lagi ke atas, nah ini artinya bullish teman-teman. Tetapi kalau misalkan dari sini dia balik lagi break trend dia teman-teman, ini artinya bearish. Jadi ini apa yang pengen kita lihat teman-teman ya, saat ini kita sudah dalam fase mendekati atau bisa dibilang sudah pelunasan bullish divergence kita teman. Kenapa gue bilang mendekati? Karena bisa aja teman ya, bisa aja kita di pump all the way. Jangan lupa ini kita ada resist kuat di area level 25.000. Nah, jadi sebenarnya pola seperti ini tuh sering kali terjadi teman ya. Contohnya seperti ini teman. Yang di bulan November tahun lalu kita membentuk pola seperti ini, pola V seperti ini teman. Apakah ini artinya kita udah bullish? Kan enggak juga teman ya. Ternyata dari level 48.000 kita diterjunkan kembali teman-teman ya, langsung menuju ke level 17.000 setelah itu. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan pola yang satu ini lagi, ini yang exactly kita alamin teman-teman ya, yaitu di mana? Yaitu di sini nih. Ini kalian bisa lihat ini kita tarik downtrend ini,
terus kita pump ke level ini teman-teman, abis itu kita didam ke level 15.000 ini. Terus targetnya kemana? Ya targetnya ke area ini, ke level 25.000 ini maksimal teman. Ini benar-benar batas maksimalnya ya. Jadi ini mirip dengan pola yang satu ini ya, dimana kita kena 2 kali dam ya, double dam di sini. Dam yang pertama dari level 46 ke level 17, abis itu kita mantul di sini ya. Ini mantul ke level 25, abis itu kita kena dam yang kedua ini, double dam langsung menuju ke level 15. Jadi target pelunasannya ini sebenarnya all the way ke level 25.000. Makanya kenapa di level 21.000 ini gue bilang ya ini udah mendekati area pelunasan bullish divergence kita gitu. Ini kita bisa tarik satu garis all the way ya, ini pump ke wave 3 ini dikarenakan ini nggak ada koreksi sama sekali. Jadi ini valid, ini wave 3 teman-teman, let's say menuju ke level 21.000. Lalu ya, kemungkinan terjadi koreksi itu akan semakin besar pula kalau misalnya kita nggak kena koreksi di level 18, nggak kena lagi di level 19, apalagi ini udah hari Sabtu. Dan kalian lihat teman-teman, di hari Sabtu persis candle opening jam 7 pagi yang seharusnya dimana kita sideways teman-teman di area level 19 sampai 20.000 ini, tetapi kita malah kena pump sekitar 5%. Nah ini kalian wajib hati-hati nih teman-teman, karena bisa jadi teman-teman semakin besar pula potensi koreksi akan terjadi teman-teman, memasuki nanti di hari Senin ya. Yaitu bisa jadi kita balik ke level 20.000, lalu di minggu depannya entah 1 sampai 7 hari ke depan itu kita bisa mengalami koreksi teman-teman hingga all the way ke level 19.000 sekian. Tapi intinya teman-teman kemungkinan sih di minggu depan ya teman-teman, dalam beberapa hari seharusnya sih kita mengalami koreksi sehat teman-teman. Karena semakin kita naik tanpa adanya koreksi, maka kemungkinan teman-teman di pump-pump berikutnya untuk terjadinya koreksi itu akan semakin besar pula teman-teman. Kalau misalkan let's say ketika di level 18.000 sekian ya, ketika di level ini gue bilang sekitar 60% lah chance buat kita koreksi. Ternyata nggak koreksi, dia malah ternyata pump lagi. Nah, di pump berikutnya ini kemungkinannya akan semakin besar gitu ya. Either entah 65% sampai 70%. Jadi akan semakin besar pula kemungkinan untuk dia mengalami koreksi. Kalau misalnya kita lihat sebelum-sebelumnya itu nggak ada koreksi sama sekali. Dan target untuk koreksinya biasanya adalah 0,5 teman-teman ya. Jadi 50% ya, pump dari 1 ke atas seperti ini. Ya normalnya koreksi adalah 50% seperti ini. Habis itu kita lanjut continuation seperti itu. Jadi target kalau misalnya kita ukur 50% ini exactly ini ada di area demand zone di tanggal 13 Januari ya. Ini candle merah kecil yang kita lihat yaitu ada di level 18.800 dan level 18.800 ini juga sejajar dengan the biggest support ever teman-teman ya dari 6 bulan yang lalu teman-teman ya. Dimana kita setiap kali menyentuh area 18 sekian ini kita selalu rebound, and then rebound, and then rebound, and then rebound. Ini berulang kali lah teman-teman ya. Jadi sebabnya kenapa itu ada di area 18.800 ini adalah demand zone yang cukup kuat untuk Bitcoin. Jadi kalian wajib waspada dengan pump yang ada di hari Sabtu ya, karena harusnya hari Sabtu ini adalah hari sideways teman-teman, tetapi kita malah dibawa pump. Jadi bisa jadi nanti di hari Minggu atau di hari Seninnya ya kita dibalikin lagi ke level jam 7 pagi kita opening, yaitu ada di level 20.000 US dollar untuk Bitcoin. Selain itu jangan lupa bahwa area level 21 ini adalah area resist yang sangat amat kuat. Ini adalah apa? Ini adalah area sebelum kita mengalami kejatuhan teman-teman ya, yaitu dari level 21.000 menuju ke level 15.000 teman-teman ya. Jadi bagi yang pengen ngelong ya ini udah nggak usah ditanya apakah kalian akan ngelong di level saat ini atau enggak. Di level 18.8 aja gue udah kasih peringatan gitu ya, kalau misalnya kalian pengen ngelong gitu, bahwa ini kalian wajib waspada apalagi di level seperti ini teman-teman, di level-level FOMO seperti ini. Jadi alangkah lebih baiknya pastinya menunggu koreksi lebih dulu teman-teman sebelum melakukan entry posisi long kembali. Dan untuk the last wave teman-teman wave 5 teman-teman, dikarenakan dalam wave 3 aja kita udah menuju ke level 21.000 ya. Jadi diekspektasikan bahwa wave terakhir ini menuju ke area berapa? Ini menuju ke area the biggest resistance di tanggal 15 Agustus di sini ya. Ini adalah area level 25.000 untuk Bitcoin. Dan ini adalah area pelunasan bullish divergence kita juga ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin menyentuh level 25.000 ini, maka udah lunas teman, bullish divergence kita udah beres ya. Jadi kita udah nggak perlu perhatikan ini di TF Weekly bahwasanya Bitcoin bullish ya, itu udah nggak usah dibahas lagi, karena Bitcoin ketika menyentuh 25 ini itu udah pelunasan bullish divergence. Baru di level ini bukan kita bullish teman-teman untuk Bitcoin ya. Karena ibaratnya dari sini teman-teman kita baru mantul doang. Jadi belum bisa dikatakan kita bullish, sama seperti pola yang gue gambarkan di sini ya. Dimana kita melakukan V-shape recovery seperti ini, ya di sini belum bisa dikatakan kita bullish untuk Bitcoin ya. Di sini adalah area neutral sebenarnya 25.000 ini. Bukan berarti dari 25.000 ini, wah ini kita bakalan langsung menuju ke level 1M, enggak teman-teman.
overall trend masih bearish, dan ketika kita melakukan pelunasan kita ke level 25.000 ini berarti ya baru melunasi downtrend kita teman-teman ya. Jadi baru lunasin ya ketika downtrend seperti ini kita naik recovery kembali ya baru lunas aja gitu ya. Belum melakukan reversal dia teman-teman seperti ini teman-teman, balik ke atas ini lagi enggak gitu ya. Nah, terus mungkin nggak kalau misalkan kita ternyata nggak menuju ke level 25.000 ya, ternyata malah dari level 21.000 ini kita lanjut downtrend kita teman-teman. Tiba-tiba langsung menuju ke all time low ke level 15.000 lagi, habis itu ke level 13.000, itu mungkin nggak? Nah, itu bisa jadi juga. Itulah sebabnya kenapa gue bilang ya, yang gue bahas itu adalah target area itu 20 sampai 22.000, karena gue bahasnya itu gue bicaranya itu yang realistis ya. Kalau 25.000 ini kan udah paling mentoknya dan ini udah fix pelunasan bullish divergence. Kalau di level-level saat ini sebenarnya mendekati pelunasan ya. Jadi memang gue udah targetin dari minggu lalu itu 20 sampai 22.000 itu udah area mendekati pelunasan bull div ya. Jadi gue nggak langsung optimis banget, oke gue targetin level 25.000, enggak teman-teman, tetapi at least di level realistisnya aja gitu ya. Di level realistisnya ada di mana? Itu adalah mendekati area pelunasan bullish divergence, yaitu balik ke level 20 sampai 22.000 US dollar. Jadi memang saat ini kita sudah menyentuh target realistis kita teman-teman ya. Untuk dia ke level 25 ini atau enggak ya, secara Elliott wave seharusnya masih bakalan ada last wave teman-teman. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa bisa jadi dari 21 ini ternyata ini udahlah top teman-teman ya. Ini udah mendekati top. Habis itu ternyata dari level 21 ini tiba-tiba kita lanjut downtrend lagi, itu bisa terjadi juga. Area bullishnya ada di mana? Momen di mana kita break di atas level 25.000 ini menurut gue udah memasuki area bullish Bitcoin. Tapi selama kita masih ada di bawah level resist terkuat 25.000, ini kita masih di dalam fase bearish di dalam yearly time frame ya. Jadi dalam time frame tahunan masih bearish teman-teman ya, selama kita masih ada di bawah level 25.000 ini. Well, jadi itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa bermanfaat. Kalau menurut kalian sendiri kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, ini adalah trading plan gue sendiri, ini adalah strategi gue, jadi jangan ikut-ikutan, selalu miliki lagi trading strategi kalian masing-masing. Itu aja, dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.